Salam bukur selalu untuk kawanku semua. Kita mau naik markar brosur ya. Kita mau lihat merpati saya ya. Itu kalau aku udah datang dia tuh tahu. Tuh. Ini harinya sangat cerah sekali ya. Harinya sangat cerah sekali. Nah. Harinya sangat cerah sekali. Kemarin yang suka hitam mana ya? Wow, hitam saya itu hitamnya seperti ini nih. Nah, mata asam Jawa. Nah, ini. Ada yang mata, nah kayak ini mata kedel. Nah, ini mata kedel. Ada yang mata apa ya namanya ya, mata itu mata apa ya, kunang, merah gitu. Ada yang nggak suka matanya merah ya. Yang paling disukai itu mata kedel kayak gini ta, mata kedel kayak gini. Nah, ini hitam. Hitam-hitam ini Jetmatic, turunan Jetmatic Sogol, juga Jetmatic. Jetmatic itu ada dua, Jetmatic Sogol sama Jetmatic, itu aja. Nah, Jetmatic ada yang gambir, itu yang dulu anaknya pelusur tuh turun 12 ini. Itu Jetmatic gambir, gila itu. Ada yang Jetmatic Megan, Jetmatic Megan yang dulu yang tahu itu almarhum Pak Nanang Jombang, dia yang beli dulu. Jadi tes lepas 4 kilo itu sama Sogol, sama gandengnya sama Jetmatic Megan, Jetmatic Megan cewek, sama yang dibeli kan Jetmatic anak pelusur asli itu. Itu dulu saya punya cerita Pak Nanang dulu waktu masih hidup. Dia kan katanya sudah almarhum sekarang. Dan di sini ngetesnya di sini, di atas sini, dek sini. Dan munculnya burung itu dulu ini cerita ya. Waktu Pak Nanang Jombang, Pak Nanang Enduro, bos kayu jati ya. Itu ceritanya itu waktu ini cerita aja ya, cerita waktu Pak Nanang kesini, kalau nggak salah tahun berapa itu ya. Nah, dia itu kesini 3 kali ya. Pertama itu bawa mobil Terios, kedua bawa mobil lagi, lain lagi mobilnya, yang ketiga bawa mobil pickup sama anak buahnya. Ini beli saya 3 kali dulu. Nah, itu yang beli pertama itu. Ini saya mau cerita ya, markas pelusur ini 1000 cerita bener dari pembeli juga ya. Nah, itu Pak Nanang Enduro itu, ini yang aku ngomong ini yang kenal Pak Nanang mesti tahu dia orangnya. Nah, itu waktu kesini dia mengidap penyakit ambeien. Waktu aku tanya, Pak kok duduknya gitu. Kalau saya ambeien cak bak, atau kulo ambeien cak bak. Nah, kok Pak Nanang kok kenapa kesini, saya tanya gitu. Kan Pak Nanang di Semarang itu lagi lelang kayu. Nah, ceritanya dia itu ngomong langsung sama saya di sini ya. Nah, semoga dia itu diberikan tempat yang layak ya. Al-Fatihah buat Pak Nanang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena benar saya mengenal dia itu orang baik kawan. Yes, baiklah, karena
Bukan karena baik dia membeli burung saya, nggak ada urusan itu ya. Kalau di sini tuh beli ya beli, nggak ada urusan itu. Cuma kedekatannya dia sama saya itu ada. Jadi selama sekitar 2 tahunan lah aku nyambung sama dia, telepon. Waktu dia kesini 3 kali tuh. Ini cerita waktu dia membeli anaknya pelusur Jetmatic Megan. Siapa yang ngetes? Yang ngetes ada ya di sini. Saya punya 2 joki di sini yang saya bayar untuk ngetes burung. Setiap ada pembelian itu tes, saya nyuruh anak sini ya. Itu tesnya di 4 kilo, dari sekarang 3 kilo 4 kilo lah. Kan nggak boleh saya gandeng. Ternyata pulangnya itu gandeng sama Jetmatic perempuan, cewek, Megannya krotok kendi 3. Kalau Jetmatic yang dibeli Pak Nanang jantan tapi nggak kendit, biasa. Kalau di sini seperti ini Megannya. Tak tunjukin ya. Di sini ada turun-turunannya lah. Nah, seperti ini loh. Seperti ini Megannya. Nah, ini anaknya pelusur seperti ini lah. Ini loh Megannya kayak ini. Nah, ini depan saya ini. Nah, persis itu Megannya yang terbang itu. Nah, kayak gitu Megannya. Kalau gandengannya itu Jetmatic Megan kendi 3. Pak Nanang sendiri di sini di atas dek sini itu enggak tahu datangnya burung tuh, enggak tahu. Yang tahu saya kan tak kasih sulingan respon. Waduh, arahnya sana kawan. Petit, usak langit gini, bener. Terus dari atas ini kan saking melipnya ya, yang melipnya itu pecah yang Jetmatic perempuan itu ke sana. Terus yang anaknya pelusur itu kencang kepala gini, terjun sini. Bagus lah. Pak Nanang sendiri tuh sampai klek lihat itu. Temegengen lah lihat burung saya itu kok berani ya. Langsung turun begipon sini. Nah ini begipon ini. Ini begiponnya masih ada. Nah di atas ini, jadi Suwana itu nembus kabel ini. Wih, nah. Terus yang Jetmatic Megan itu yang gede 3 itu sana arahnya. Nah, 10-11 dan lorong gini. Malip itu. Cewek itu. Gila kalau cewek ya. Nah, di situ Pak Nanang yang dulu itu kesengsem mau dibeli semua. Nggak boleh sama saya. Ini cerita aja ya Pak Nanang yang dulu. Dia udah mati kawan, orang yang udah almarhum. Seneng lah kan punya bos Pak Nanang itu. Orangnya itu nggak pernah ngenyang kalau beli burung saya, nggak pernah. Ini 3 gitu, piye beli 6 juta, beli 6 juta gitu, nggak pernah ngenyang sama saya. Dia tuh kalau aku ngomong segini ya dibayar segini gitu. Tapi ya itu kalau yang disukai itu harus kena gitu. Tapi kalau yang Jetmatic itu nggak dijual sama saya, nggak boleh sama saya. Kalau yang anaknya pelusur ya dibeli. Waktu itu dibeli mahal kok. Alhamdulillah. Saya nggak enak kalau ngomong harga di sini. Ntar dibilangi sombong saya, enggak. Pokoknya lumayan lah gitu. Nah itu Pak Nanang sampai bingung. Wah, terus burungnya tak pegangi ya sama dia itu. Anaknya pelusur itu, weh. Ya ngomongnya Pak Bak, sekolah tuh masih kabeh niki Pak Bak. Wah sampean sogole pundi Pak Bak? Niki sogole. Niki nggih kula tuh, wah ngawur sampean ojo. Nah, aku kalau bahasa Indonesianya itu jangan gitu. Jadi waktu itu sokol hitam itu ada. Akhirnya sokol yang hitam itu dibeli bos Jonathan, bos Falas. Nah, buat tarung di situ. Kuburan Pak Kisbong itu, terkenal tuh, menang tuh.
sogol hitam. Jadi anaknya pelusur juga bagus di sana, malah menangan tuh anaknya sogol juga. Nah, terus dia tuh lucu, minta embo. Cak Bak iki anake sogol tak gowoe ya. Tapi yang dibeli Pak Nanang itu bukan sogol hitam, sogol Megan. Nah, itu. Jadi dia tuh beli sogol Megan, anaknya pelusur, itu ditanya. Tes-tesan semua itu, nggak ada yang nggak tes. Terus selang berapa hari gitu Pak Nanang ngepel aku lagi gitu. Pak, ada apa Pak Nanang? Oh, piye sing sampean dodone aku tak tukune kabeh. Oh, kok sampean niku gendeng apa tuku kabeh doroku ngono. Oh, Pak, pokoke aku kudu iku oleh iku wis ngesek. Tiba-tiba dia itu muncul di sini, datang lagi ke rumah saya. Enggak pakai ngomong gitu. Akhirnya itu tak tunjukin ini kan nggak dijual sama saya, yang itu tadi udah kena ya 4 itu sudah dibawa, datang lagi beli lagi. Ya, ini kisahnya Bos Nanang M dulu beli burung merpati pelusur, benar-benar itu orangnya nggak pakai nawar itu. Ya mohon maaf ya bos ya, ada yang nawar ada itu, cuma nawarnya itu sekilas gitu aja. Tapi kebanyakan nggak nawar gitu, yang beli burung-burung saya ini nggak nawar. Saya bilang gini soalnya saya tuh orangnya kalau nggak dijual ya nggak boleh aku kawan, bener Cak Bak itu gitu orangnya. Jadi kalau nggak tak jual ya nggak tak jual, beli nggak tak boleh aku. Nah itu seperti banyak contoh burung saya, setan alas itu terkenal dulu. Itu yang menyaksikan tuh Pak Lurang Gilang. Pak Lurang Gilang pun itu punya anaknya pelusur asli. Tesnya di atas kepala Pak Lurang Gilang. Kesini tuh Pak Lurang Gilang itu, udah gak bisa dihitung kakinya kesini. Sebelum tak kasih anaknya itu, datang terus pokoknya. Tapi waktu itu saya kan belum kenal Pak Lurah. Ini orang kok Pak Lurah itu Pak Lurang Gilang sepanjang itu orangnya sederhana banget. Dia tuh orang kaya kawan, orang kaya bener tuh. Justru karena kesederhanaannya itu gak kesombong, tak kasih burung saya. Mamanya saya nggak kasih tuh, nggak tak kasih. Saya tuh orangnya gitu kawan, orangnya saya tuh susah. Nggak gampangan ini tak beli terus aku menyenyeng uangmu, nggak boleh saya. Biar saya hidup saya gini nggak kememengan uang saya, bener. Karena apa, burung ini satu ya, udah tak ajari, tak tes, udah tahu kerja, terus tak jual, saya belum punya turunannya, tuh sedih saya gitu kawan ya. Ini tadi kisah Bos Nanang. Banyak di sini markas pelusur membawa cerita banyak sekali ya. Bos-bos besar itu, Bos Franky, Bos Mani, bos banyak banget pokoknya. Pokoknya orang-orang Cina, orang-orang Jawa. Terus ada dulu itu anaknya kecil kawan, tapi uangnya banyak. Itu ini orang Ketintang Surabaya. Nah itu anaknya kecil kawan, ya masih kuliah lah, kuliah dia itu. Tapi kan kecil, anaknya masih muda banget. Saya nggak nyangka itu kalau Mas Ferdi tahu siapa namanya itu uangnya banyak, bener. Gila itu. Saya jual burung nggak ditawar, bener nggak ditawar itu. Itu burung ya, anaknya pelusur asli itu. Waktu itu udah laku 5 juta, udah mahal banget kawan zaman itu. Bener. Itu 3 juta aja tak kasih kok 5 juta. Aku ngomong ini 5 juta mas. Tak tes sekali tahu turunnya. Mas, langsung keroken dia tuh. Bahasa keroken di sini tuh langsung seneng gitu loh burung saya. Ini Cak Bak, ini udah Cak Bak.
Ini tak jual 5 juta loh mas. Iya Cak Bak, tapi saya punya uang cash 3 juta, yang 2 juta tak TF. Di mana di sini ada ATM di sana mas, di pom. Dia tuh langsung ke pom sana nih saya. Aduh itu anak kecil tuh. Ada lagi nih anak itu masih sekolah SMP. Nah, dia itu sampai ngiler burung saya itu nunggu abinya di Arab Saudi sana pulang. Sama yang kesini tuh abinya, ayahnya gitu. Sampai mimpi-mimpi burung saya itu, dia anaknya Sogol. Nah, dia itu tak kirimi video ceritanya. Pak, saya Sogol jangan dijual ya Pak gitu. Loh kamu siapa? Itu anaknya orang Perak sana. Tapi bapaknya itu kerja di Arab Saudi. Waktu nunggu bapaknya pulang dari Arab Saudi langsung sini. Langsung borong 6 sama saya. Gila itu. Aku langsung kebanjiran uang. Terus anaknya kecil itu ya gitu. Mas ini yang tak kirim videonya ini burungnya mas ya, ini cicitnya pelusur Sogol. Terus, tapi ya kalau enggak ini tak jual 10 juta mas. Iya nanti tunggu api saya. Kalau mas mau ya udah, kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa gitu. Ternyata datang sendiri ke sini bener. Beli 6 bos. Namanya rezeki ya. Ini uangnya tak buat ngedek ini dulu. Oke, sekian dulu cerita dari Cak Bahagia Vlogger ya. Banyak sekali cerita di sini ya. Suatu saat kalau saya ingat tak ceritain semua ya. Banyak pokoknya. Rumah saya ini ditayoi bos-bos banyak sekali gitu ya, karena burung-burung saya ini, burung pelusur saya ini. Oke, salam bekur selalu.